Siap memberi salam. Berdoa dimulai. Sebelum kita masuk pada materi, terlebih dahulu Bapak Mulia Kehadiran, nama yang saya panggil silakan mengacungkan tangan dan bersuara. Adista Anela Anas Atika Baim Citra Dapa Depran Gali Hadir Pak. Haikal Indra Kaisha Kanza Kirana Luki Margareta Luneta Marvel Muhammad Jeffrey Muhammad Rapan Muhammad Rifki Muhammad Rahmat Naomi Nia Sabina Sapira Siska Siva Winta yang terakhir. Oke, teman perhatikan semua, ini ada beberapa orang yang tidak hadir untuk materi pada hari ini tentang masalah karya seni batu. Minggu lalu kita sudah membahas tentang karya seni lukis. Aliran seni lukis ada yang bersangkutan dengan deformatif
representatif. Yang pertama yang kita bahas di sini masalah tentang karya seni patung. Ya. Dari pengertian dari karya seni patung, di sana tertulis karya seni rupa yang berbentuk 3 dimensi. Ya, karya seni rupa yang berbentuk 3 dimensi. Ya, kenapa dikatakan 3 dimensi? Karena karya seni rupa ini kita ambil dari pengertian 3 dimensi. Karya seni yang dapat dilihat dari segala arah, yang memiliki panjang dan lebar kali tinggi dan memiliki volume atau ruang. Ya. Dalam pengertian seni patung, tujuan dalam pembuatan patung. Ya. Yang pertama tujuan fungsi persona. Apa itu fungsi persona? Seorang membuat sebuah karya seni patung ini tentang ekspresi, perasaan, ungkapan diri sendiri. Ya. Itu yang dikatakan patung persona. Ya. Mengenai diri kita sendiri. Yang kedua ada lagi patung religi. Apa itu religi? Apa yang terbayang kalian religi itu apa? Religius. Apa? Agama. Patung tentang agama. Yang ketiga ada lagi patung sebagai sosial. Di sana tertulis peristiwa bersejarah seperti patung pahlawan. Yang terakhir ada lagi patung sebagai fungsi fisik. Patung sebagai fungsi fisik, patung dekorasi, arsitektur atau patung kerajinan. Ya. Contohnya seperti ini. Biasanya kalau patung arsitektur, patung yang menyatu pada struktur bangunan. Ya. Patung yang menyatu pada struktur bangunan. Terus yang kedua ada lagi corak karya seni patung. Corak karya seni patung ini dapat dibedakan menjadi 3. Ya, diingat, nanti ada pertanyaan. Yang pertama corak representatif atau corak realis, ya, atau patung corak imitatif. Dari 3 kata itu pengertiannya sama. Apa yang dimaksud dengan patung imitatif atau representatif? Patung yang masih apa? Yang pasti menyerupai manusia. Itu yang dikatakan patung imitatif atau representatif. Yang masih menyerupai manusia, hewan atau tumbuhan. Ya. Kalau di sini kayak patung kuda di mana? Israel. Itu patung kuda ada 7. Nah, itu yang dikatakan patung imitatif, benar yang pasti menyerupai hewan. Ya. Terus ada lagi corak yang kedua, corak deformatif. Apa arti dari deformatif itu? Imitatif ini asli atau menyerupai yang asli. Kalau dia deformatif apa? Telah mengalami perubahan bentuk. Itu yang dikatakan patung deformatif. Telah mengalami perubahan bentuk. Maksudnya perubahan bentuknya gimana Pak? Tadi patung kuda yang masih berbentuk asli atau real. Yang perubahan bentuk mungkin kita tambahkan sayap, mungkin kita tambahkan lain-lain. Mungkin bentuknya sudah berubah bukan seperti yang asli. Yang itu yang dikatakan deformatif. Yang terakhir ada lagi yang dikatakan corak patung non figuratif. Apa arti dari non figuratif? Meninggalkan bentuk alam. Yang ketiga selanjutnya ada jenis. Jenis karya patung dapat dibedakan menjadi 4. Ya. Jenis karya patung dapat dijadikan 4. Yang pertama ada yang dikatakan patung dada atau patung busti atau buste. Patung dada itu adalah patung proses pembuatannya itu dari dada hingga ke kepala. Jadi dikatakan patung dada dari dada hingga
contohnya seperti ini ya, kita anggap aja ini kepala, leher, ya. Ini yang dikatakan patung dada. Proses pembuatannya dari dada hingga kepala. Ya. Kalau di dalam buku Tika 13 itu cuma ada 3. Ini buku yang Bapak ambil ini dikasani dari Tika 13 Bapak gabung dengan KDSP, jadi dari 4. Ya. Yang pertama patung dada, berarti dari dada hingga kepala. Yang kedua ada lagi yang dikatakan patung kos. Di sana tertulis kepala. Patung kos itu adalah bagian kepala. Berarti dia tanpa ada proses pembuatannya itu hanya kepala saja. Berarti kita ambil dari sini ya, kapur. Berjalan. Ini yang dikatakan patung kepala, bagian kepala saja. Ya. Yang ini patung dada. Dan lagi ada lagi patung torso. Ada yang tahu patung torso itu apa? Dari bagian dada hingga pinggul. Ini ada kata patung torso, dari dada hingga pinggul. Ya. Terus yang terakhir ada lagi yang dikatakan patung lengkap. Patung lengkap ini berarti kita tahu lengkap. Lengkap itu apa? Pasti utuh dari ujung kaki sampai ujung. Ya. Oke, sudah selesai. Jenis tadi apa tuh? Yang ini tadi apa? Yang ini? Yang ini? Kalau lengkap? Lengkap pasti patung. Dan yang terakhir ada yang dikatakan bahan karya seni patung dapat dijadikan menjadi 3. Yang pertama bahan lunak. Pasti dalam proses buatan patung itu ada 3 bahan yang kita gunakan. Yang pertama bahan lunak. Contoh dari bahan lunak itu apa? Karena lihat bubur kertas masuk tidak lunak? Masuk. Ya, bubur kertas masuk bahan yang lunak. Kalau bahan sedang? Kalau bahan sedang maka kalian fokuslah pada kayu. Pak, ada nggak kayu termasuk yang keras? Ada. Ya, cuma jarang. Ya, kalau di daerah Bangka Belitung, kayu yang keras itu namanya kayu manggis. Kayu manggis itu termasuk bahan keras. Selain kayu manggis apa lagi? Bahan keras. Jati, apa lagi? Batu cadas, semen, batu granit atau sebagainya. Oke, jelas? Bahan lunak sampai sini. Yang terakhir ada yang dikatakan teknik dalam membuatan patung. Teknik dalam membuatan patung di sana ada 4. Yang pertama teknik pahat, yang kedua teknik usir, menambah atau mengurangi, yang ketiga teknik cor. Teknik cor ini dibagi menjadi 2, ada bipal dan ada archipedus. Dan yang terakhir ada yang dikatakan teknik assembling atau merakit. Ya, nanti mungkin kita menggunakan teknik yang keempat. Kita merakit dulu ya dalam pembuatan proses patung. Pengertian dari teknik pahat itu apa?
dalam pikiran kalian? Memahat pasti identik ke dalam pikiran kita, pasti mengurangi bentuk yang tidak kita inginkan sehingga menghasilkan sebuah bentuk yang menarik. Ini yang dikatakan memahat, berarti mengurangi, ya. Kenapa mengurangi? Karena bahan yang digunakan kalau memahat, bahan yang digunakan pasti berbentuk kayu. Kalau enggak kayu pasti batu cadas. Ya. Yang kedua ada lagi yang dikatakan teknik busir. Di sana tertulis menambah atau mengurangi. Ya. Teknik busir ini biasanya digunakan, bahan yang digunakan itu adalah tanah liat. Kenapa tanah liat? Karena tanah liat ini bisa ditambah, bisa mengurangi. Kalau teknik dot identik dengan bahannya yang berbentuk cair yang memiliki cetak dari teknik dot. Maka kita masuk yang pertama itu bagian teknik pipa. Pengertian dari teknik pipa, proses cetak mencetak, cetakannya yang bisa dibongkar pasang sehingga menghasilkan jumlah karya seni yang banyak. Jadi ada pengertian dari teknik pipa. Proses cetak mencetak dalam jumlah yang banyak, cetakan yang bisa dibongkar pasang. Beda dengan teknik arsipedo. Teknik arsipedo ini menghasilkan satu karya. Ya, teknik arsipedo ini menghasilkan satu karya karena cetakannya langsung dimusnahkan. Karena dia menghasilkan satu karya. Sedangkan teknik pipa menghasilkan banyak karya karena cetakannya bisa dibongkar. Ya. Yang terakhir ada lagi teknik assembly, merakit. Ya. Biasanya teknik assembly itu merakit seperti kita menggunakan tulang. Apa itu tulang? Kerangka patung itu sendiri. Tugas hari ini itu adalah membuat patung menggunakan kerangka di dalam. Yang kita gunakan itu kawat, koran, dan lem. Jelas sampai sini? Yang merasa kurang jelas silakan bertanya, silakan ajukan tangan, nanti mendapat nilai tambahan atau checklist bahwa dia aktif dalam proses belajar mengajar. Ya. Ada yang merasa bertanya, silakan. Apa arti atau yang dimaksud dengan corak representatif? Namanya siapa? Baiklah. Oke. Apa arti dari corak representatif? Yang berani menjawab silakan ajukan tangan. Silakan, siapa nama? Pandi. Apa? Aliran kehidupan yang baik sebagai sensasional atau mengakhiri dan menggambarkan objek nyata. Representatif. Dia menyerupai bentuk hewan, menyerupai tumbuh-tumbuhan, dan menyerupai manusia. Ya. Oke, terima kasih Abdul yang telah menjawabnya. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Nama? Luki. Silakan Lu. Jelaskan kenapa kreasi patung itu 3 dimensi. Silakan sebutkan nama. Kaisha. Silakan Kay. Oke, pertanyaan jawaban yang mantap.
Silakan bahannya ditaruh di meja. Boleh berbentuk seperti ini. Yang ini nggak usah pakai kepala kayak gini ya. Kita mulai aja. Nanti kalau ada 3, 4, nanti kita bisa bikin gerakan lain. Hah? Pak, saya mau bikin satu kayak gini, silakan. Bebas. Silakan kalian berekspresi. Yang merasa terdekat, bahan-bahannya gunakan dulu ya. Kawan-kawan akan dapat. Oke, silakan peralatannya disimpan setelah Jumat. Yang merasa sudah selesai, silakan barangnya, peralatannya berlingkar dan kerjanya silakan bawa ke depan, berbaris di depan. Silakan pegang hasil karyanya. Panjung duduk. Dan sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, mungkin kita evaluasi dulu. Mungkin ada, silakan Bapak minta yang berani dari siswa untuk merangkul atau mengevaluasi tentang kegiatan pembelajaran pada hari ini. Kumpulan saya di sini, karya seni patung merupakan karya seni imajinasi dan memiliki empat tahap, yaitu informatif, non-figuratif, presentatif. Oke, tiga. Ternyata tiga. Untuk tekniknya mempunyai 4 teknik, yaitu teknik teknik cor dan teknik assembling dan teknik pahat. Cor mempunyai 2 teknik, yaitu default dan hasil kedua. Kita kasih upload pada mudah-mudahan melakukan tentang materi pada siang hari ini. Sebelum kita mengakhiri pertemuan pada hari ini, marilah kita
kita mengucap hamdalah. Kalau begitu Bapak minta silakan sebelum kita pulang berdoa, silakan berdoa dulu. Bapak silakan siapkan. Siap.